wabarakatuh. Dunia solihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari berdoa bersama perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wa la quwata illa billahil azim. Ini nanti ada beberapa item yang harus kami sampaikan kepada penjenengan semuanya, karena di sana nanti ada pembagian tempat duduk. Jadi nanti kami harapkan teman-teman di sana untuk menjaga ketertiban, menjaga kebersamaan, kesatuan, supaya tidak ada yang terpencar. Oke? Karena apa? Di sana ada 4.000 peserta. Jadi kita harus aja sampai ucul dewe-dewe, maksud saya seperti itu.
Yang terhormat Gubernur Jawa Timur Ibu Haja Khofifah Indar Parawansa, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Ibu Arumi Basu Nurbaga, yang kami hormati Bupati Sidoarjo Bapak Haji Ahmad Umar SIP beserta Bapak Sidoarjo Ibu Haja Saadah Ahmad Nubur. Yang kami hormati Ketua Umum Pengurus Pusat Tim Pauli Ibu Profesor Dr. Hajah Devi Herawati MSI. Yang kami hormati pula Ketua Pengurus Wilayah Tim Pauli Jawa Timur Bapak Imam Mahmud MPD. Teman-teman juga ada rekan-rekan kita Ketua Banpau dan Pauli Informal Jawa Timur. Juga yang kami hormati Ketua Ikatan Taman Anak-anak IPK Provinsi Jawa Timur bersama Ketua Ikatan Guru Raudatul Atfal IGRA Provinsi Jawa Timur serta para kepala OPD Provinsi Jawa Timur yang hadir atau yang mewakili. Selanjutnya laporan Ketua Pengurus Wilayah Pauli Jawa Timur kepada yang terhormat Bapak MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Gubernur Jawa Timur, Bunda kita bersama Ibu Haja Khofifah Indar Parawansa. Ketua yang mulia sekalian, yang sama-sama kita hormati dan banggakan juga Bupati Sidoarjo beserta Bunda Kau. Yang sama-sama kami hormati dan banggakan Ketua Pengurus Pusat Pauli Profesor Dr. Hajah Devi Herawati. Para guru-guru laskar PAUD, calon-calon pemirsa, salam di Pauli, cinta anak usia dini. Di Pauli, di Pauli, di Pauli. Bapak Ibu sekalian, khususnya Ibu Gubernur yang saya banggakan semua. Hari ini kami bersama-sama 19 pendidik PAUD di Jawa Timur mengadakan seminar nasional PAUD dalam rangka kolaborasi mewujudkan Jawa Timur bebas stunting. Ibu Gubernur yang saya banggakan, Bapak Bupati dan segenap undangan yang luar biasa hari ini. Kegiatan ini dimaksudkan semata-mata kami segenap laskar pendidik PAUD ingin berkontribusi mewujudkan apa yang menjadi cita-cita visi dari Ibu Gubernur kita, Nawawati Satya. Salah dua di antaranya adalah Jatim Sehat. Jatim sehat, Jatim cerdas. Biasa, terima kasih yang tidak terhingga kepada semua yang telah berkontribusi. Hakikatnya kami ingin terus menjalin komunikasi, membangun koordinasi dan kolaborasi kepada siapapun. Namun demikian, pada kesempatan ini manakala ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang mengalami kesalahan di dalam kegiatan ini, kami atas nama pribadi dan segenap laskar di Pauli Jawa Timur memohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan jadi berdasarkan dan memperhatikan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Pauli kepada 38 Ketua Pengurus Daerah Pauli Kabupaten Kota se-Jawa Timur, disilakan mengambil tempat.
PAUD se-Indonesia yang selama 17 tahun terus berjuang untuk perubahan undang-undang kita yang mengakui status proteksi di Sidoarjo dengan seterusnya serta menggerakkan nyawa bakti setia mendukung Gubernur Jawa Timur untuk menggerakkan Jatim bebas stunting dan PAUD berkualitas. Ibu dan Gubernur dan seluruh yang kami hormati menjadi saksi agen perubahan akan ikrah untuk Jawa Timur. Dengan rahmat Allah yang maha pengasih dan penyayang, kami pengurus wilayah dan daerah dipauli dengan niat dan kesungguhan hati berikrar satu, kami sanggup menjadi pelopor agen penggerak Jawa Timur bebas stunting dan mewujudkan PAUD kualitas sebagai bagian gerakan nasional. Dua, dalam menjalankan gerakan dan mengemban tugas, kami akan menjadi komunikasi kerjasama dan koordinasi untuk mewujudkan kesuksesan. Tiga, dalam menjalankan tugas, kami akan menjaga nama baik Polri dan pemerintah, serta mengutamakan pendidikan masyarakat atas kepentingan pribadi atas kepentingan daerah. Segala puji bagi Allah yang Maha Esa. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah yang menayang, rahmat dan hikmat, serta kemudahan dan sukses dalam menjalankan tugas ini. Amin ya rabbal alamin. Yang telah didukungkan dan benar-benar menjadi bermanfaat ketika di daerah menggunakan seluruh masker PAUD Bapak Ibu, para peserta yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti sambutan Gubernur Jawa Timur sekaligus membuka Seminar Nasional PAUD Jawa Timur. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa, kami persilakan.
masukkan ke dalam bakul. Wahai laskar Pak Udi yang budiman, I love you full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua RW Pak Udi Jawa Timur, Bapak Mahmud, terima kasih. Panjenengan sudah menggerakkan 4.000 lebih guru-guru PAUD dan bersama-sama berkomitmen menjadi agen penggerak agar Jawa Timur bebas stunting, agar PAUD di Jawa Timur lebih berkualitas, dan tentu tanaman-tanaman untuk bisa memberikan ruang berkembang bagi anak-anak usia dini di Jawa Timur. Mudah-mudahan terseiring dengan ridho dan barokah Allah. Amin. Para laskar Pak Udi yang saya cintai dan saya banggakan, PR bersama kita adalah bagaimana sejak 1000 hari pertama kelahiran mereka memang sudah mendapatkan asupan gizi yang baik, pengasuhan yang baik. Artinya Pak Udi memang harus berseiring dengan parenting. Para orang tua harus memahami bagaimana saat ibu hamil jangan kurang gizi. Bagaimana saat ibu hamil kelahiran pertama anak-anak mendapat asupan gizi yang baik, baik protein, kalori, makanan maupun asupan gizi secara rohaniah. Oleh karena itu, bagi yang beragama Islam yang mau membaca sholawat sambil memberi ASI, sambil gendong safari, bisa para ibu membaca sholawat. Sallallahu yang akan dipimpin oleh Wakil Ketua 1 BDI Prodi Kabupaten Mojokerto. Kepada Ustaz Haji Suhermanto SPDI, kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memimpin doa dengan cara agama Islam bagi yang non-muslim menyesuaikan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Malikal Mulk, ya Dzal Jalali wal Ikram. Wahai Zat pemilik kemuliaan, teteskan kemuliaan dalam kehidupan kami, agar kami mampu menebar harumnya kebahagiaan di sekeliling kami. Ya Allah, saat ini kami 4.144 pendidik PAUD berkumpul dalam majelis ilmu seminar nasional PAUD. Saksikan ya Rabb, kami hadir untuk saling bergandeng tangan, menguatkan perjuangan, membangun kolaborasi dan sinergi. Jadikanlah Jawa Timur dan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun, negeri yang makmur, gemah ripah loh jinawi.
Jadikanlah lembaga PAUD yang kami bangun lembaga yang berkualitas. Anak didik kami sehat dan cerdas. Pendidik PAUD mampu berjuang dengan tulus ikhlas tanpa batas. Walaupun masa depan kami masih belum jelas dan gaji kami belum setara dengan pejabat teras atas. Wahai dan yang penuh cinta kasih dan penyayang, tabur dan tebarkan dalam jiwa kami rasa cinta dan kasih sayang, agar kami mampu melihat setiap anak didik kami adalah penghuni surga-Mu ya Allah. Anak didik kami adalah tabungan amal kebajikan kami menuju ridho-Mu. Anak didik kami adalah investasi kebaikan yang tak terputus sepanjang masa. Jadikan kami semua insan pendidik bukan penghardik, insan pengajar bukan penghajar, insan penyanding bukan pembanding, insan penyayang bukan penendang, insan perekat bukan penyekat dan penyikat. Ya Mujib, istajib du'a'ana. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ketua Tim Pelaksana Provinsi Jawa Timur, luar biasa, ya. Dan yang tidak kalah pentingnya, dia termasuk salah satu pengarang buku Aku Anak Sehat. Aku Anak Sehat. Di PAUD yang luar biasa. Hari ini kita akan memasuki sesi materi dalam seminar nasional PAUD yang akan mengantarkan materi kita bagaimana mewujudkan Jawa Timur bebas stunting melalui program Aku Anak Sehat. Kami persilakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kuat gitu ya. Yang saya hormati, yang paling
ganteng dewe di atas podium ini, Pak Imam yang selalu luar biasa, sahabatnya ngopeni emak-emak ini ya luar biasa ya, Pak Ketua BPAUD Jawa Timur, yang kami hormati Ibunda kita tercinta dari Jakarta, Bunda Neti, yang dari zaman saya pertama kali kenal BPAUD, kenal PAUD, Bunda Neti itu menjadi pemimpin yang luar biasa. Yang kami hormati Bunda PAUD Sidoarjo, terima kasih di acara yang luar biasa. Dan Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, saya membawa sedikit materi. Pada intinya saya ingin membahas mengenai stunting yang ada di Jawa Timur itu sendiri. Lembaga survei yang ada dicek tahun 2021, Jawa Timur ini masih menduduki posisi 23,5 untuk secara dunia. Tapi alhamdulillah awal tahun 2023 ini kami mendapati informasi, alhamdulillah stunting di Jawa Timur tinggal 19,2. Boleh tepuk tangan? Ini tidak mungkin Bu berhasil kalau bukan karena panjenengan semua. Oke, jadi ibu-ibu sekalian, intinya adalah bagaimana memberikan pemahaman ke anak melalui cerita mengenai imunisasi. Karena kalau kita bicara soal stunting, saya yakin di sini semua sudah paham kalau stunting itu kan ada dua faktor ya Bapak Ibu. Yang pertama kurang gizinya, kayaknya bisa dibilang gizinya agak buruk. Tetapi yang kedua ini yang banyak kurang dipahami. Bukan hanya gizi yang kurang, tapi infeksi yang berulang dan lama. Jadi anak itu sakit-sakitan Bu. Karena biasanya menggampangkan imunisasi itu, terutama untuk jangka panjangnya. Tetapi yang masih menegakkan ini yang mungkin saya mohon bantuan dari ibu bapak sekalian, karena biasanya guru itu lebih didengar sama anak daripada orang tua. Ini pengalaman pribadi ya Bu ya. Nah inilah harapannya mengapa kami melihat guru-guru PAUD terutama menjadi elemen penting. Biar kita masih bisa untuk memberikan edukasi terhadap keluarga agar dari mulai imunisasinya, dari mulai gizinya harus terus diperbaiki. Nah, kemudian stunting itu sendiri biasanya kan kurang gizi, kemudian infeksi yang berulang-ulang sehingga si anaknya itu terlihat lebih pendek atau pertumbuhannya tidak sesuai dengan kurva pertumbuhan yang harusnya sesuai dengan usianya. Tetapi anak pendek apa semuanya stunting Ibu? Nah sekali lagi Ibu, ini saya sangat berharap di tahun 2024 sebenarnya sudah menunjukkan ya, jadi kurang dari setahun ini kita punya target nasional. Stunting ada di angka 14%. Tetapi tanpa semua pihak termasuk para ibu bapak ibu yang luar biasa, tidak mungkin Jawa Timur ini bisa ada di angka stunting 19,2. Ini sudah sangat bagus ya Bapak Ibu sekalian. Ini boleh tepuk tangan buat kita semua. Karena menurut WHO standar stunting dalam sebuah negara harus di bawah 20%. Bismillah, kemarin dari 23,5 menjadi 19,2 itu turunnya jauh loh. Sudah luar biasa loh, itu luar biasa. Luar biasa ya. Dan ini paparannya pada singkat, yang jelas kita semua kangen dengan program apa yang akan kita lakukan di lembaga. Satu catatan yang bisa dikolaborasikan adalah bagaimana kemudian kita melakukan perkuatan parenting dengan inisiasi kerjasama sekolah untuk orang tua hebat. Bismillah ya, semoga nanti bisa kerjasama dengan tim penggerak PKK kabupaten kotanya masing-masing. Ya.
silakan. Oke, Ibu punya silakan. Karena kalau kita berdoa, maka aliran darahnya sampai ke otak, oksigennya sampai ke otak, kita semangat lagi. Boleh berdiri? Bismillah ya, insya Allah jangan berdiri tidak sakit. Silakan berdiri ya. Nanti kalau kita tidak lagi ready, jawabannya jawabannya yes. Are you ready? Tidak perlu diulang lagi memastikan teman-teman yang sudah siap untuk belajar. Untuk sangat belajar semua. Baik, alhamdulillah. Memori yang disimpan pada saat kehamilan. Oleh karena itulah ada anak yang bisa menjadi keras karena mendapatkan kekerasan dari lingkungannya waktu di kehamilan. Nah, suara ibu adalah suara yang paling diterima oleh bayi, dan apa yang dikatakan ibu, apa yang didengar ibu disimpan dalam tadi namanya apa? Prenatal memory. Makanya kalau jadi ibu hamil nggak usah nonton-nonton yang nggak penting gitu ya. Nggak usah bicara yang nggak perlu karena berbahaya bagi janinnya. Kabar gembiranya ada banyak anak Indonesia yang usia di bawah 1 tahun masuk di pendidikan anak usia dini hari ini, hampir 12%. Berarti ada banyak kesempatan para guru-guru PAUD menyelamatkan fitrah yang Allah berikan sebagai yang terbaik. Maka yang kita lakukan adalah pertama, tambah jumlah anak yang masuk di PAUD ibu bapak sekalian. Mengingat data menunjukkan masih 47% anak yang belum ikut PAUD. Karena kalau dia tidak ikut PAUD, nanti dia nonton TV, dia mendapatkan contoh-contoh yang belum tentu baik bagi dirinya. Yang kedua, wujudkan pilar emas PAUD. Yang pertama adalah PAUD berkualitas. PAUD di lembaga Bapak Ibu sekalian pastikan berkualitas. Yang kedua, rumah berkualitas. Yang ketiga, lingkungan berkualitas. Apa itu PAUD berkualitas? Kalau PAUD-nya itu bikin anak-anak bisa belajar dengan aman, nyaman, dan mampu memfasilitasi anak untuk berkembang secara utuh. Yang berkualitas pertama adalah proses pembelajarannya. Yang kedua, teman-teman melakukan kemitraan dengan orang tua. Yang ketiga, mengembangkan anak secara holistik integratif. Jadi ada program gizi, pengasuhan, kesejahteraan, dan juga memiliki kepala sekolah dengan kepemimpinan leadership yang baik. Apa yang terjadi kalau anak stunting? Next. Pertama, kalau anak stunting berarti jumlah sel otaknya sedikit. Anaknya gampang sakit, sedikit-sedikit izin, sedikit-sedikit loyo, lemes, letih. Selain itu teman-teman, perkembangan otaknya juga tidak baik. Berdasarkan penelitian bahwa otak yang sehat dibandingkan dengan otak yang stunting, jumlah sel otaknya lebih sedikit, sehingga potensinya menjadi cerdas menjadi terbatas.
Kalau guru tidak ngasih stimulasi, maka memori otaknya tidak menyimpan itu. Tapi kalau memori otaknya kemudian dikasih, tapi anaknya kurang gizi, juga tidak diproses. Jadi semua yang diberikan guru kepada anak-anak akan disimpan di dalam otaknya. Dan otaknya itulah yang membuat dia berbeda dibanding yang lainnya. Karena itulah guru PAUD menjadi sangat penting dan mulia. Karena itulah teman-teman kembangkan anak-anak Indonesia, anak-anak Jawa Timur harus holistik integratif. Bukan hanya pendidikan, tugas guru itu juga gizi kesehatan, bebas stunting, kesejahteraan, perlindungan. Semuanya harus diberikan. Kita harus berkolaborasi dengan orang tua. Bikin kelas orang tua. Program Bunda Aromi bisa dibawa ke dalam ruang kelas kita. Kenapa? Kalau kita mendidik anak tidak bersama orang tua, judulnya capek deh. Kita ngajarin sopan santun di sekolah, di rumah anaknya mengalami kekerasan. Kita di sekolah sayang, di rumah anaknya kemudian mendapatkan hal-hal yang tidak sesuai. Oleh karena itu, kita didik anak kita, kita contohkan dengan diri kita. Saya Bunda Neti kasih pantun penutup. Didik anak sepenuh hati, ilmu diberi akan abadi. Terus bersatu himpaudi, bergerak serentak menggerakkan seluruh negeri. Saya Bunda Neti, terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Salam takzim buat Pak Imam dan seluruh panitia dan seluruh PDPW dan PC yang luar biasa menggerakkan Jawa Timur dan mendatangkan Bunda Hovifah. Mudah-mudahan di Munas nanti Bapak Jokowi hadir bersama kita. Saya Bunda Neti, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan sebuah salam yang menyatukan kita dalam ikatan persaudaraan dan sungguh merugilah yang tidak menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menemukan potensi diri kita. Bagaimana caranya? Kalau kita mau menikmati hidup, punya pencapaian luar biasa dan punya dampak yang besar, pastikan kita mengerjakan 3 hal ini: pleasure, strength, meaning. Hal yang kita sukai, kuasai, dan bermanfaat. Jadi when our interest,
ketika kesukaan kita intersect with mastery, bertemu dengan ketangguhan kita, and then get bundled up with sincerity, lalu dibungkus dengan ketulusan, maka lihatlah bagaimana Allah membesarkan anak-anak didik kita ya. Dan yang kedua adalah ikigai. Dia lihat 4 hal. What you love, apa yang anak-anak sukai. What you are good at, apa yang anak-anak kuasai. What the world needs, apa yang dunia butuhkan. And what you can be paid for, sesuatu yang menghasilkan rezeki besar buat anak-anak di kemudian hari. Mau tahu cara instannya meraih itu? Buat anak-anak, mau atau mau banget? Gak ada cara instannya. Jadi anak-anak harus mau soroh, harus mau merasakan ketidaknyamanan. Wa malazatu ila ba'da ta'ab. Tidak ada keberhasilan tanpa kepayahan. Kalau anak-anak nyaman, mereka akan sulit tumbuh berhasil. Kalau mereka mau tumbuh berhasil, mereka harus mau merasakan ketidaknyamanan. Dan yang kedua, saya yakin gak ada anak yang malas. Gak ada anak yang malas. Yang ada itu adalah anak yang belum menemukan why atau alasan. Apa maksudnya why? Why itu adalah cause, sebab, belief, keyakinan yang mendorong anak-anak memberikan yang terbaik yang mereka bisa. Masih semangat ibu-ibu? Dan yang ketiga, buat karya nyata. Oleh karena itu sebisa mungkin anak-anak difasilitasi membuat karya nyata ya. Jadi disiplin itu senjata ampuh yang saya miliki selama ini, dan itu adalah jembatan antara cita-cita anak-anak dengan pencapaiannya. Bapak Ibu mulai fasilitasi anak-anak membuat karya nyata. Sering ya debat sama anak-anak soal benda ini, betul apa betul? Benda ini luar biasa Bapak Ibu. Benda ini bisa membuat anak-anak dikenal oleh puluhan juta orang, menginspirasi jutaan orang, mendapatkan banyak kesempatan peluang di kemudian hari. Tapi benda ini bisa menghancurkan kehidupan anak-anak, keluarga mereka, orang-orang yang disayangi, dan membuat mereka kehilangan banyak kesempatan dan peluang di kemudian hari, dan menghabiskan banyak waktu secara sia-sia. Dan yang keempat adalah visi yang kuat Bapak Ibu semua ya. Jadi sebisa mungkin anak-anak dibantu menentukan apa yang mau dicapai, sehingga mereka bisa mempersiapkannya jauh lebih awal. Saya tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Di pikiran saya adalah yang terbaik. Bantu anak-anak menentukan apa yang mau dia capai, lalu kerahkan semua sumber daya kita untuk membantunya mencapainya dalam tempo sesingkat-singkatnya. No excuse, jangan ada alasan. Masa depan mereka ditentukan bagaimana mereka menghabiskan waktu setiap hari. Dan yang kelima, tanamkan kepada anak-anak jangan kikir bekerja keras ya. Lahirlah sebuah teori yang namanya delaying gratification. Kemampuan anak-anak mengatur ketidaknyamanan supaya mendapatkan kenyamanan lebih di kemudian hari. 20 tahun kemudian ternyata anak-anak yang sabar 10 menit punya kemungkinan berhasil jauh lebih besar ya. Keberhasilan adalah perjalanan dari satu kegagalan ke kegagalan lain tanpa kehilangan semangat. Dan anak-anak nanti akan menghadapi itu, kegagalan, supaya mereka bisa meraih keberhasilan. Nanti kalau anak-anak sudah berhasil, mereka keliling dunia kemana-mana pakai kacamata hitam. Orang-orang nanti tanya, Mas, Mbak, kenapa pakai kacamata hitam? Anak-anak bisa jawab ya, masa depan saya terlalu cerah, silau lihatnya. Anak yang EQ-nya di bawah rata-rata, ketika fokus pada potensinya, punya pencapaian yang luar biasa ya. Dan yang keenam, sekarang anak-anak fokus learn and grow Bapak Ibu, fokus tumbuh dan belajar ya. Jadi nanti anak-anak Bapak Ibu, anak didik bisa dikenal karena dua hal. Eminen itu karena ilmunya, dokter, ahli ekonom, ahli medis ya. Atau prominent, dikenal karena karya nyatanya. Dan yang terakhir, last but not least, spiritualitas ya. Dua pesan terakhir dari saya Bapak Ibu semua, bisa saya sampaikan kepada anak-anak ya, dan orang tua ya. Pertama, study hard in silence and let your success be your noise. Belajar keraslah dalam sunyi dan biarkan keberhasilan menjadi bisingmu. Dan yang kedua,
orang sering tanya sama saya, Gamal, kok bisa kamu diapresiasi tokoh-tokoh dunia ya? Satu hal yang saya yakini, kalau kita sempurnakan niat, maka Allah akan menyempurnakan pertolongannya. Dan kalau akhirat yang kita tuju, maka dunia akan datang dalam keadaan tunduk. Dan terima kasih Pak Imam, Bulis, dan Bapak Ibu semua atas kesempatannya. Terima kasih. Akhir kata, tidak ada kebaikan yang sempurna tanpa kesabaran, karena kesabaran adalah nafas yang menentukan lama tidaknya sebuah kebaikan bertahan. Oleh karena itu, tetaplah menjadi pejalan dalam jalan-jalan kebaikan, karena jalan kebaikan adalah jalan Allah, sehingga dia yang berjalan dalam jalan kebaikan sesungguhnya sedang berjalan bersama Tuhan. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan beranjak terlebih dahulu, karena di tempat duduk teman-teman di situ sudah menunggu. Belum, jangan sekarang pun, sebentar lagi. Kami mohon dengan hormat kesediaan Bapak Imam Mahmud didampingi oleh Ketua Panitia Ibu Ani untuk bisa memberikan kenang-kenangan kepada teman-teman pengurus kabupaten yang telah banyak berpartisipasi, mengirimkan anggotanya untuk bisa menghadiri dan mengikuti kegiatan Seminar Nasional PAUD kita pada siang hari ini. Dengan hitungan ke-10 semuanya 1. Silakan sampai hitungan 10. 3. Teman-teman silakan lihat 4, di bawah kursinya masing-masing. Belum. 5. 6. Lihat di bawah kursinya ada nomor beruntung apa 3? 7. Dilihat bagian kursinya. 8. Yang beruntung ke depan. 8. Yang berhasil mendapatkan kupon door prize, silakan langsung menemui Bu Ani. Silakan 9 seberapa.